Nah, jadi di posisi sekarang ini yang Tuhan taruh di hati saya adalah bagaimana biar terjadinya pemulihan mulai dari keluarga-keluarga, hubungan yang rusak, hubungan yang hancur. Banyak orang anak tidak percaya kepada orang tua karena orang tua udah nggak ada teladan. Tapi bagaimana sikap anak kepada orang tua? Dengan orang tua yang tidak menjadi teladan, bagaimana sikap si anak? Bagaimana sikap si anak? Banyak anak-anak salah ambil sikap. Orang tua aja gitu, gimana gua gitu kan? Ya. Nah, ini mereka butuh untuk kita sampaikan. Orang tua mau hancur, orang tua mau bejat, yuk nggak harus bejat, yuk nggak harus hancur. Saya suka banyak tuh ya orang ngomong gitu ya. Iya. Bapak lu bejat, pantas lu bejat. Abu aja tuh nggak jadi pohon kan? Ada istilah-istilah seperti itu yang ada di luar sana gitu. Betul. Nah, jadi saya sampaikan gini, saya tanya sama dia, kamu diciptakan sama Tuhan atau mama papamu yang buat kamu? Ayo siapa? Oh, dia bingung dia mikir. Dia bilang Tuhan. Kalau nggak ada mama papa gimana? Ya udah mama papa, dia bilang gitu. Saya bilang gini, Tuhan ciptakan kamu. Ya. Tuhan menenun kamu dari dalam kandungan ibumu. Banyak orang pengen punya anak, nggak dapat anak. Jadi Tuhan menciptakan kamu lewat mama papamu ini. Tuhan berkarya memberikan cinta kepada mereka, sekalipun mungkin sekarang mereka sudah bercerai. Nah, kehadiran kamu bukan hanya karena papa mama, tapi kehadiran kamu ini karena Tuhan yang menciptakan kamu. Amin. Jadi papa mamamu mau hancur model bagaimanapun, kamu nggak punya hak untuk hidup hancur karena hidupmu dijadikan oleh Tuhan. Nah, hidupmu miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan, berharga. Yes. Harus dikembalikan sama Tuhan. Gitu. Saya kasih ayat. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Tidak ditulis hormatilah ayah dan ibumu yang tidak bercerai. Hormatilah ayah dan ibumu yang rajin ke gereja. Nggak ada. Tidak ditulis, hanya ditulis hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Maksudnya apa? Mau orang tuamu bejat, mau mereka berapa kali menikah, mereka bercerai, mau mereka modelnya bagaimana, tugas kamu harus menghormati. Amin. Ketika dia ngerti ini, dia akan menghormati, dan di sini mulai terjadi pemulihan hubungan. Yes. Untuk anak, orang tua ke anak ya, banyak orang tua itu selalu berkata, anak saya ini Pak Mike nggak pernah ngerti saya. Saya bilang, Bu, Pak sorry ya, anak ibu sama bapak nggak akan pernah ngerti, karena mereka belum pernah jadi orang tua. Tapi bapak sama ibu pernah jadi anak. Orang tua yang harus mengerti anak. Orang tua yang harus mengerti anak. Dia butuh proses untuk perubahan. Dia sedang bergumul juga. Saya kasih ada firman Tuhan untuk memulihkan hubungan ini. Yes. Ya kan? Jangan bangkitkan amarah. Tetap dididik di dalam kebenaran. Terjadi rekonsiliasi, pemulihan. Begitu juga dengan hukum suami istri. Hubungan rusak kan? Nah, lewat pandemi ini kan banyak yang di rumah-rumah. Tapi kalau orang yang ngerti, ini di rumah, ini rumah kayak neraka. Kalau dia nggak ngerti tentang lebih parah dari neraka. Iya, perintah Tuhan itu. Perintah Tuhan apa sih? Buat suami istri? Masih gila. Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Tunduk ya, Tunduk. bukan nanduk ya. Baru di 1 Petrus pasal 3 ayat pertama. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Bila ada suami yang tidak sesuai firman, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuanmu. Ketika dilihat kelakuanmu yang begitu saleh dan setia kepada Tuhan. Amin. Iya kan? Hukumnya itu. Lalu ke suami, kasihilah istrimu. Saya tanya di ayat ini, kenapa sih dimulai dari istri-istri? Nggak di suami dulu gitu kan? Ternyata karena gini, banyak yang konseling sama saya, ya. Saya dengan istri saya, kalau di etika konseling, perempuan yang konseling, ibu-ibu, ketika mereka konseling, mereka katakan suami saya begini. Saya kembalikan kepada kebenaran, harus untuk lihat suami bertobat dimulai dari ibu. Ingat, perkataan tidak akan pernah bisa merubah suami, perkataan istri. Harus kelakuan. Harus kelakuan. Nah ini kan ketika diberitahukan, ini pemulihan hubungan. Ketika dia ngerti, oh jadi gitu. Terus kalau dia buat salah, masa saya harus tunduk? Nah kan, konsekuensi di dalam pernikahan, kalau sudah nikah, nggak ada alasan.
Waktu dulu sebenarnya harus diberitahukan ini dari awal. dari awal. Tapi sekarang baru diberitahukan. Masih ada kesempatan. Nah, ini pemulihan hubungan. Jadi saya dapat hari-hari ini. Tuhan rindu mau pulihkan hubungannya. Hubungan suami istri, Hati Bapak balik, hati bapak balik kepada anak, hati anak-anak kepada bapak, hubungan sahabat. Kita ini sahabat nih, kita menjaga hubungan. Hubungan sesama saudara, sesama saudara. kita nggak boleh ada musuh lagi nih. Kita nggak boleh menjudge. Setiap hari kita harus jaga hati ini, karena iblis hanya mau buat gini. Saya ini, ya, sekalipun melayani banyak yang Tuhan percayakan, anugerahnya banyak. Kalau saya benci pastor, saya akan masuk surga. Iblis hanya pengen mau buat supaya kita rusak hubungan dengan sahabat kita, dengan teman kita. Itu yang kita juga alami di bisnis juga. Iya. Kadang-kadang kalau zaman dulu pertama kali saya usaha, itu saya punya jiwa kan kayaknya, waduh kalau orang tuh main tikam belakang harga, segala macam, kita jadi marah-marah. Satu hari kepancing. Gitu. Pulang ke rumah, istri ngeliat, lu kenapa stres? Gitu. Oh nggak, toko sebelah jual lebih murah, gini-gini, kita marah-marah. Ujung-ujungnya istri saya bilang gini, kalau besok masih stres, dagang, nggak usah dagang. Ya lu kerja aja sama orang, dia bilang gitu. Dengan hubungan yang sebenarnya bukan di luar dari kita, itu justru merusak semuanya. Iya. Nah kayak kalau sekarang dengan kedewasaan saya di dalam bisnis ya, kita tahu cara orang segala macam. Saya lebih, ya udahlah, orang mau ngapain kita terserah, asal kita jangan jahat sama orang. Amin. Itu yang mungkin nyambung juga ya Pastor. Berkat itu dari Tuhan. Bicara tentang hubungan. Ya? Hubungan. Jadi gini, kalau orang jahat sama kita nggak boleh jahat sama orang. Amin. Kita jaga hati kita. Walaupun susah. Iya. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan pasti bisa. Pasti bisa. Dengan kasih Tuhan itu bisa. Pasti bisa. Karena kalau pakai kasihnya yang dari kita nggak bisa. Terbatas. Kecewa kan, putus asa. Nah, kita ini kan jaga hati dan kita terus supaya kalau ada orang jahat sama kita tetap baik. Jadi kita tingkat rohani kita semakin hari semakin naik. Ya. Kalau dulu kita hanya bisa mengasihi sesama kita yang maksudnya sesama ada golongannya. Sesama gereja, sesama darah, suku. Itu sayangnya gimana gitu. Tuhan nggak ajarkan hanya sesama itu, tetapi semuanya. Sesama itu termasuk musuh kita. Tingkat rohani yang tinggi adalah ketika kita bisa mengasihi musuh kita. Wow. Ya kan? Itu satu hal yang sangat powerful ya justru. Iya, mengasihi musuh. Orang jahat sama kita baik sama mereka. Dulu saya pernah ya dalam pelayanan kan sering terjadi kan. Dalam pelayanan. Iya. Ini orang yang dia bertobat, saya bimbing, tapi ini kan anugerah, bukan sebenarnya bukan karena saya. Tapi namanya manusia ya. Iya. Bimbing semua, saya percayakan banyak hal. Nah, itu yang dibilang tikam dari belakang tuh. Saya nggak pernah sangka. Dia berbuat sesuatu yang mengecewakan. Dia mengecewakan sampai buat istri saya nangis. Karena dia bilang, pastor kamu gini gitu kan. Saya pulang ke rumah langsung. Saya doa sama Tuhan. Saya doanya begini. Tuhan udah deh terakhir kali gua rangkul dia nih. Soalnya udah berulang kali. Saya bilang aku udah capek. Tapi Tuhan itu dahsyat. Ya seperti saya mendengar suara. Berkata begini. Kamu berapa kali saya rangkul? Saya dibalik tanya. Saya juga seperti itu, Pak. Berapa kali? Saya renungkan dong. Tidak, berulang-ulang kali. Bukannya kamu dulu juga sama kan? Betul. Aku digituin gitu kan. That's what happened to me too. Itu benar-benar. Terus Tuhan, ya ada suara begini. Jangan pernah berhenti merenung. Saya doa nangis. Setelah itu saya hubungi dia, saya bilang, bro maafin gue. Udah kita ketemu besok. Pastor yang minta maaf. Ya. Karena kan tingkat kedewasaan imannya belum setara dengan kita yang udah lama melayanan. Gitu kan, ada tingkat kedewasaan kan. Kita yang dewasa kita harus ngerti. Kita yang dewasa aja masih perlu diingatkan. Betul. Betul sekali. Cuman gimana respon kita yang berbeda gitu. Betul. Ketika kita dewasa kita diingatkan. Kalau respon kita sebagai orang yang udah dewasa pasti hasilnya bagus. Betul. Nah, jadi yang Tuhan taruh pemulihan hubungan ya. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, saya mengalami kasih Tuhan, saya udah nggak boleh sakit hati. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena ya, orang yang sakit hati, saya kasih tahu ya. Itu berat. Orang kalau sakit hati, nggak masuk surga. Oke. Ini konteksnya gini ya.
Ada di ayat Alkitab yang berkata begini, hati yang hancur ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan pulihkan. Ya, hati yang sakit kalau kita datang sama Tuhan. Tapi orang kita ini kan diberikan hati baru. Hati baru ini harus dijaga, jangan sampai sakit. Kalau kita sakit hati, ya, Tuhan berkata begini, ketika kamu percaya kepadaku, di dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yes. Oke? Hati baru, kita jaga. Sampai hati ini, kalau sampai hati ini tersakiti, ya, yang mengalir itu bukan air hidup. Tersakiti ini karena luka. Luka yang lama yang tidak sembuh, yang mengalir. Kalau luka itu yang mengalir nanah. Busuk. Sesuatu yang nggak baik. Nggak baik. Jadi kita harus jaga hati, kita nggak boleh sakit hati. Kalau kita sudah sakit hati, di situ akan ada kebencian. Dan orang yang itu benci, buahnya udah. Buahnya, kita udah nggak boleh sakit hati. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita disakitin, berkati mereka. Nah, saya kasih tips nih, bagaimana supaya nggak sakit hati. Iya kan? Bagaimana supaya kita nggak sakit hati? Cuman satu kuncinya. Ya, semua manusia, ya di pastor ini, ya Tuhan berikan kunci hati. Yang semua manusia dia memiliki kunci hatinya sendiri. Dia yang punya hak mau buka sama tutup. Kalau kita difitnah, kalau kita dijelekin, kita dimaki dengan segala macam, kita punya hak untuk membuka hati dan menutup hati. Supaya hati kita nggak sakit. Jadi ya, hati masing-masing. jangan masukin di hati Oke. sesuatu yang buruk untuk datang. Jangan. Jangan Karena- dibuka. Jangan dibuka. Kalau kita difitnah, kita jangan. Dia mau nyakitin kita, jangan kita tersakiti. Tutup pintu hati. Karena kita kan punya kunci hati. Jaga hati. Kita yang punya kuasa untuk itu. Firman Tuhan berkata begini, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini nubuatan sebenarnya dari perjanjian lama. Sebenarnya manusia nggak ada yang bisa jaga hatinya sendiri. Nggak ada. Nggak ada. Yang nulis juga ini akhirnya kan jatuh juga kan. Raja Salomo, jagalah hatimu, tapi dia jatuh juga pada akhirnya. Tapi ini nubuatan ke perjanjian baru di mana Tuhan berikan hati yang baru. Ketika kita sudah diberikan hati yang baru, Itu yang harus dijaga. ini yang harus dijaga. Nah, hati yang baru ini yang Tuhan berikan, ya, hati ini dibawa untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, iblis mau rusak hati ini. Kalau hati ini udah rusak, kita nggak bisa mengasihi sesama, sama dengan nggak bisa mengasihi Tuhan. Jadi goalnya yang Tuhan mau dalam hidup kita nggak bisa kecapai. Nggak bisa kecapai. Karena iblis pakai hal-hal seperti itu. Nah, jadi pastor ayat Alkitab jelas sekali ya, dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya, pastor pernah bunuh orang nggak? Belum pernah ya? Saya mau Jangan sampai lah. Jangan sampai. Ya, gini. Saya menyampaikan ini kepada banyak orang, saya katakan gini. Kalian semua mantan pembunuh. Menurut ayat Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 15. Ayatnya berbunyi begini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak seorang pun pembunuh manusia yang mendapat hidup yang kekal. Jadi kalau pastor benci orang, sama orang aja. sama dengan bunuh orang. Pastor pernah benci orang nggak? Pernah sih. Pernah sih. Berarti mantan pembunuh dong kamu. Tapi sekarang udah mantan pembunuh. Nah, jadi gini, ketika kita benci orang, ternyata kita sama dengan bunuh orang. Saya tanya Tuhan, apa sih maksudnya ini? Saya renungkan ini, kok ayat Alkitab berkata kalau kita benci orang, sama dengan bunuh orang. Sama dengan pembunuh. Sama dengan pembunuh. Nah, saya ambil maknanya begini. Ketika saya benci pastor udah mati nih, saya udah bunuh. Sekalipun pastor lagi hidup di sini, brother lagi berusaha. Tapi hukumnya menurut ayat itu, pastor udah mati dan pastor ada di hati saya. Jadi semua orang yang kita benci itu ada di hati kita. Dan udah mati. Itu sama dengan kita pelihara mayat. Saya benci 1 hari, sama dengan saya pelihara mayat 1 hari. Saya benci 3 hari, sama dengan saya pelihara mayat 3 hari. Saya benci 1 bulan, sama dengan saya pelihara mayat 1 bulan. Bagaimana sih mayat sebulan? Udah bau busuk dan bagaimana? Mengampuni sama dengan mengeluarkan mayat di dalam hati. Nah, jadi pastikan jangan ada yang kita benci. Nah, wah, ini abis nonton ini mesti pada cek. iya, Siapa kemarin yang gua benci gitu kan? pemulihan hubungan. Jangan sampai anak Tuhan benci orang. Jangan sampai. Amin. Itu sama dengan benci Tuhan sebenarnya. Pastikan kita tidak boleh lagi ada kebencian. Pastikan kita terus punya kasih, sekalipun musuh. Kalau ada orang jahatin kita, bagaimana Pak Pendeta? Udah urusan dia sama Tuhan. Yes. Urusan kita mendoakan dia. Kalau ada orang jatuh lagi, gimana? Urusan dia sama Tuhan, bukan urusan kita. Kita mendoakan, merangkul, menolong. Kita harus jaga hati kita, Ustaz, setiap hari.
kita harus jaga hati kita. Terkadang jagain hati orang kan susah, mendingan jagain hati masing-masing. Iya. Kan? Kadang-kadang kita jaga perkataan segala macam, kita nggak tahu respon dari setiap orang. Tapi ketika kita jaga hati kita, terpancar kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, justru itu jadi pancaran buat setiap mereka yang di luar sana ngerti. Iya. Hidup tuh kayak gini. Betul. Alright, wah seru banget ya ngobrol sama Bro Mike nih, bisa berseri-seri. Tapi nanti kita akan buatin channel. Saya baru kepikiran gitu ya. Kita mau buatin channel ini, mungkin bikin satu ruangan kalau pastor berkenan nanti bisa sharing banyak di Mike Ministry channel khusus ya. Nanti kita ngomongin lagi lebih lagi. Boleh. Nah, Oke. Sekarang pastor sendiri gembala ya? Gembala di gereja apa? Kalau saya gereja GPDI. GPDI. Tapi pelayanannya lintas gereja, pelayanannya harus lintas agama. Karena semua orang layak menerima kabar baik. Amin. Ya. Pelayanan beliau nih pelosok-pelosok. Oh. Facebook bisa dikasih tahu sekalian. Jadi kan karena aku lihat, saya sendiri ya jujur lihat pastor ini tadi saya sebelum kita on air ini pelayanannya gila. Tuhan pakai dia, memang nggak semua orang bisa yang seperti itu. Dari pelayanan beliau yang saya lihat di sosial media itu memang benar-benar buat kayak apa sih, mengingatkan saya sendiri gitu. Kita udah berbuat apa sih gitu? Apakah kita mau dipakai Tuhan tuh atau enggak gitu? Itu suatu pilihan. Karena menurut saya yang pastor masukin itu medan bukan yang biasa. Medan-medan yang menurut saya dari 10 orang paling cuma 1 atau 2 orang yang mau sentuh. Dan itu diperlukan. Memang Tuhan perlu perpanjangan tangan Tuhan ke area-area yang seperti itu. Saya ngelihat itu senang sendiri. I was like, aduh Tuhan terima kasih, untung ada pastor yang gila ini. Ada ya dalam tanda kutip gilanya yang seperti apa. Tapi memang saya percaya lah ya, mungkin kedepannya nih dengan setelah pandemi semua segala macam kita dibukakan cara pandang yang baru. Karena nggak semuanya harus di dalam, tapi kita harus banyak keluar. Betul. Dan itu dengan caranya Tuhan yang dikasih lihat ya. Dengan khotbah aja nggak cukup. Betul. Nah, tapi dengan seperti itu orang mikir kan, gua udah nggak ada di dalam, gua harus ngapain nih? Tapi dengan adanya Tuhan dalam kita digerakkan sendiri untuk banyak menjangkau yang di luar sana. Amin. Untuk menutup ini nih, Pastor, bisa kasih satu ayat nih, kekuatan buat khususnya nih yang nontonnya anak-anak milenial. Oke. Anak-anak muda yang mungkin sekarang masih belum kenal Tuhan, masih belum mau kenal Tuhan. Mereka tuh masih ngerasa ya tadi nggak berharga, kayaknya gua nggak layak gitu kan. Dari pengalaman pastor, bisa nggak kasih satu ayat yang bisa mengingatkan mereka bahwa Tuhan tuh gitu. You know what I mean? Like sometimes ini yang susah gitu. Karena kayak aku sendiri mantan ex narkoba. Waktu mau tobat tuh juga kayaknya, aduh ntar lagi gitu. Bisa nggak di-sharingkan buat diri? Oke, ya ayatnya langsung saya kasih tahu. Dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Amin. Pemulihan hubungan akibatnya adalah kelegaan. Pemulihan hubungan akibatnya adalah damai sejahtera. Dan pemulihan hubungan akibatnya adalah berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata ketika kita hidup rukun, berkat Tuhan melimpah. Iya kan? Yes. Nah Tuhan pulihkan itu, dia memanggil semua kita yang letih lesu. Orang yang hubungannya rusak, dia letih, dia lesu. Hubungan rusak dengan keluarga, dia stres, dia frustasi. Hubungannya rusak dengan Tuhan, apalagi hubungan rusak dengan Tuhan, aduh, gak ada damai, gak ada ketenangan. Dulu saya pengen cari yang namanya kelegaan. Nah Tuhan memanggil kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku mau memberikan kelegaan. Amin. Mau nggak kita datang sama Tuhan lalu berkata, Tuhan ini hidupku, aku mau menerima kelegaan itu. Tuhan berikan saya kelegaan. Setiap kita pastor, ketika pastor mengambil keputusan, pastor diberikan kelegaan. Kenapa? Karena kita akan membawa banyak orang untuk mengalami kelegaan-kelegaan itu. Kelegaan yang Tuhan berikan. Itu bukan saya. Jadi tadi dikatakan saya pelayanan. Sebenarnya ini adalah Tuhan yang bekerja. Dia memberikan saya kelegaan. Karena ada kemauan. Yes. Karena betul, banyak orang diberikan hal yang seperti itu, belum tuh semua orang mau. Amin, betul. Kayak yang pastor kerjakan itu saya tahu itu pekerjaan Tuhan lewat kemauan pastor untuk
Ada inisiatif. Kan Ada firman inisiatif. Tuhan juga katakan inisiatif. Udah pada mau binasa orang kita diam, dosa besar. Krisis terjadi, jangan sampai kita terbawa dengan krisis. Kita ini harus menjadi solusi. Itu baru anak kerajaan, itu baru anak Tuhan. Jangan kita pembawa krisis, tapi menjadilah seorang pembawa solusi. Di tengah krisis kita menjadi jawaban. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang Iya. berarti gereja gimana? Masih Gereja online ya? Masih online. Masih Gereja online. masih Oke. Kayaknya deket-deket ini akan back to Ya, normal. dan pelayanan komunitas lebih Pelayanan banyak. komunitas Ya. Oke, jadi nanti buat yang lebih mau tahu lagi tentang Pastor Bro Mike, nanti bisa ya nanti di kolom komen. Lu orang mau nanya apa aja terserah, yang gila-gila pun nggak apa-apa. Wah, gitu ya. boleh dong. Nah, nanti kita bahas dan Iya. kalau yang masih mau nanti ada Iya. Pastor Bro Mike ada di channel ini lagi, komen aja. Komen. Alright. Oke, thank you guys for watching. Saya percaya ini akan jadi berkat buat setiap kita yang mendengar. Amin. Terima kasih buat Sama-sama Pastor Luar Mike. biasa Namanya banget. sama kita Sama Mike ya. Mike and Mike. Mike and Mike. Oke, jadi nanti silakan dukung terus channel ini, di like, di share, di Ya. subscribe, dan saya percaya bahwa lewat sharing hari ini banyak jiwa-jiwa di luar sana yang dirubahkan. Amin. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan sampai di dalam kehidupan setiap yang menonton. Amin. Dan ketika engkau mau menerima Tuhan dan menyerahkan hidupmu, itu kuncinya. Amin. Engkau akan mengalami perubahan bukan yang biasa, tapi yang luar biasa. Amin. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan biasanya kita ngomong gini tutupnya, semangat tanpa batas. Yes. Alright, Oke. 1, 2, 3. Semangat tanpa Semangat tanpa batas. Shalom. Peace. Shalom. I'm out.